nggak lolos coba lagi, nggak lolos coba lagi, nggak apa-apa, insya Allah kalau emang rezekinya mah masuk. Hai, ketemu lagi sama Nugros TV. Kali ini gua mau ikut Bang Agus nih. Dia lagi mau webinar kartu prakerja. Nanti kita lihat gimana dia ikutan webinar ya. Setelah webinar, Bang Agus bakal kasih tips and tricks gimana supaya lolos ikut prakerja ini guys. Saksikan terus Nugros TV. Please subscribe, like, and comment. Nugros TV. Kali ini gue lagi sama Bang Agus dan kawan-kawan nih mau mulai webinar prakerja. Jadi ikutnya rombongan, lulusnya juga rombongan. Jadi enak nonton webinarnya rombongan guys. Oke, lanjut terus Nugros TV. Nanti Bang Agus kasih tips and tricks gimana cara lolos ikut gelombang, cara lolos ikut webinar. Ah, ini Mas Ari nih mau daftar untuk gelombang 8 Mas Ari ya? Iya. Udah disiapin kakak sama KTP. Ah, semoga berhasil Mas ya. Bang Agus, kasih like dulu dong. Ya. Ntar. Udah 5 gelombang kagak lolos. Gua ada lolos ya. Ya? Kamu udah kagak lolos. Gua ada lolos ya. Kagak lolos. Gua ada lolos ya. Buka nih, mana lihat ini, lihat komputernya, lihat laptopnya, lihat. Bang Agus sibuk bener ya, diteleponin nih, kanan lihat. kiri. Nah, Hantam. belum kelar ya, belum kelar. Mana? Tuh. Lagi ngapain Bang Agus? Nih lagi nih apa nih Bang Arjayat nih urusin daftar buat bininya prakerja. Nih ikutin nih langkah-langkah selanjutnya nih, nanti kita kasih tahu. Sebentar lu. Ini masih proses. Nih caranya nih gue kasih tahu. Pertama, pokoknya siapin nih KTP yang buat Peserta. daftar pesertanya. Oke, Bang. Ini KTP-nya istrinya Bang Arjayat. Nah, ini harus difoto. Nanti ini syarat buat masuk kartu prakerja. Habis KTP siapin nih kakaknya, tapi nomornya aja nih yang dilihat. Nomor kakaknya aja. penting ya? Nah, ini penting nih buat di prakerja, penting nih nomor kakak nanti. Habis itu siapin email pribadi ya, siapin juga nomor telepon. Ya udah. Nomor telepon yang aktif Bang ya, Yang aktif, jangan nomor pokoknya. telepon orang lain. Nah, ya. Oke, nih langkah selanjutnya buat daftar. Tadi udah foto KTP, sekarang kita lanjut ke sini nih. Tadi tuh. Kita lanjut ke sini nih, Halo. Bang ya. Lanjut ke sini nih. Siapin alamat email ya. Ini daftarnya kemana Bang? Situsnya apaan Bang? Situsnya dari Google aja, ketik aja prakerja. Oh, ada di Google nanti ya. nongol ini, nongol bacaan prakerja, ketik daftar. Oke. Ya, nih. Ya. Adapun kombinasi bahan kain yang dianjurkan adalah Nah, lanjut alamat email. Email yang buat ke prakerja kita masukin nanti nih emailnya. Nah, untuk emailnya kita serahin ke yang mau daftar. Masukin sih. Masukin. Isi alamat Isi email, email. terus oh ini baru daftar ya. Ya, daftar dulu nih. Oh, ini udah tes nih. Alamat emailnya gua enggak tahu. Udah email bini lu? Ini progres kedua setelah lolos seleksi. Kita dapat saldo pelatihan, beli kelas di platform yang tersedia kayak Bukalapak, Tokopedia, Kemenaker dan lain-lain. Kebetulan gue ngambil di Bukalapak di platformnya Ruang Guru Skill Academy. Nah ini nih progres kelasnya nih, nontonin video yang sesuai tema yang kita pilih. Kebetulan gue pilihnya pelatihannya
cara membuat dan menjual masker melawan virus corona. Itu yang gua ambil pelatihannya. Pokoknya seperti ini nih yang lagi gua tonton nih. Tentang masker, membuat masker dan menjual masker. Berapa lama nontonnya nih bang? Ini kurang lebih kita nonton setengah jam, hampir setengah jam. Nah setelah ini nanti ada lagi dengan setelah nonton video ini kebetulan nanti ada isi rating dan komentar untuk Skill Academy ini. Setelah itu isi exam itu ada 5 soal, kita harus jawab, usahain bener semua ya. Setelah exam nanti kita ikut ke webinar itu kalau kata orang apa ya, mungkin seminar online. Kalau di Prakerja ini bilangnya webinar pakai Zoom. Wajib ikut bang ya? Wajib. Kalau untuk gelombang 4, 5, 6, 7 itu wajib ikut webinar. Pokoknya ikutin aja nanti pas webinar. Ini sekarang nonton kelasnya dulu nih. Oke bang, selamat nonton bang ya. Ya, makasih. Webinar, lagi webinar. Dulu ya, webinar dulu kurang lebih 2 jam. Oke bang. Ntar sambung lagi. Alhamdulillah udah kelar sesi webinar, sesi terakhir di program Prakerja. Alhamdulillah. Terus buat gue gimana Bang Agus solusinya nih dari awal buat sampai kayak Bang Agus sudah sampai kelar webinar? Oh jadi mau dimulai dari awal nih ya? Kerja gimana mau kelengkapannya? dijelasin gitu ya? Iya. Kita biar lolos lah gitu ya. Ya pokoknya yang pertama kalau gue boleh perjelas ya, bukan mengajari bukan, tapi ingin ngasih info aja gitu biar semua yang mau ngedaftar nggak bingung nih harus gimana gitu kan. Jadi yang pertama pokoknya siapin KTP itu sama kartu keluarga, nicknya siapin, sama email pribadi, sama nomor handphone yang aktif semua. Ya yang aktif pokoknya semua. Itu nanti dari awal itu pokoknya yang pertama kita daftar pekerja itu harus masukin email. Awal itu email ya. Email itu kita masukin, nanti ada verifikasi email. Nah itu di webnya nulisnya apa tuh Bang Agus? Online ya. Jadi masuk aja dari Google. Dari Google ketik linknya, ketik aja prakerja.go.id. Ya, nanti itu akan timbul link prakerjanya. Pokoknya udah setelah di situ kita klik link prakerja, nanti klik daftar. Lalu nanti di situ paling awal itu email, yang diminta tuh email, awal email. Oke, itu lanjut masukin email, nanti ada tulisan verifikasi email Anda yang sudah didaftarkan gitu kan. Masuk ke email kita, lanjut ke email, cek email, verifikasi email. Nah, setelah verifikasi email itu kita udah terdaftar di Prakerja. Lanjut ke login. Ya, login di Prakerja. Kita login, yang tadi kita daftarin, emailnya apa, passwordnya apa. Oke, kita login. Nah, setelah posisi di login,
itu akan ada verifikasi KTP dan kartu keluarga. Nah di situ, terus itu awal kita nulis nik KTP kita, nik kartu keluarga kita, sama kalau nggak salah tanggal lahir yang sesuai di KTP. Itu aja. Nah setelah verifikasi KTP kartu keluarga, nanti kita mengupload KTP. KTP itu ingat ya, banyak yang pada kesalahan nih di dalam daftar itu. Kenapa ini KTP kok nggak bisa diupload gitu, nggak bisa didaftarin gitu. Ada gitu, terlalu salah gitu. Mungkin gini, KTP-nya harus di screenshot aja, lalu di crop aja dengan ukuran sesuai KTP, disimpan di galeri HP. Nanti baru tuh kita upload tuh, biar ukurannya kecil di bawah 2 MB gitu, Ger. Jadi jangan ada kebingungan nih, kita mau daftar kok nggak bisa nih KTP-nya, kenapa nih banyak yang begini, soalnya banyak yang kayak gitu, gagal terus pokoknya. Jadi gitu, screenshot KTP, di crop aja KTP-nya, nanti upload, insya Allah masuk ke daftar. Nah langkah ketiga setelah KTP dan KK udah beres, langkah ketiga itu verifikasi nomor handphone, nomor HP yang kita punya nih ya, terdaftar yang kita punya pribadi. Nomor HP kita masukin tuh nomor HP kita, dan nanti ada lagi nih, setelah kita masukin nomor handphone ada lagi kode OTP SMS. Itu nggak perlu biaya pulsa, nggak ada, pokoknya itu gratis dari Prakerja, dikirimin ke handphone kita sesuai nomor kita. Masukin dia tuh kode OTP yang masuk dari Prakerja. Misalkan contohnya masuknya kodenya sekian, ada 4 digit, kita masukin ke web Prakerja itu, terus kita daftar. Setelah masukin, kita klik, nah masuklah, udah kita ke tahap yang selanjutnya gitu, Tel. Paham ya? Jadi masuk ke tahap selanjutnya. Setelah OTP udah masuk ke selanjutnya. Nah nanti situ ada pertanyaan tuh, beberapa pertanyaan. Anda sedang kuliah, apakah Anda itu pejabat negara, apakah Anda seorang ASN atau segala macam lah yang di bidang pemerintahannya. Itu dijawabnya dengan ya tidak, bukan, memang kita kan bukan ASN, bukan pejabat. Lalu situ ada pertanyaan lagi sebelum kita tes AQ, apakah Anda menganggur? Ya kalau memang ini kita memang nggak bekerja, tulis nggak bekerja, nggak apa-apa. Terus ada lagi, apa Anda terdampak dengan COVID gitu? Dengan COVID, ya emang kita terdampak COVID. Kita dengan COVID ini, kita dengan gejala pandemi ini, kita benar-benar merasa kerjaan susah, yang ngojek juga online susah, yang kayak kita yang kerja juga di PHK gitu kan. Kayak Gary kan mungkin online kerjanya, GrabCar, GoCar itu kan sekarang penumpang sepi, di mana-mana udah berdampak lah. Pokoknya kita dengan ikut Prakerja ini, insya Allah kita bisa menambah penghasilan gitu kan. Ya itu aja. Terus nanti setelah jawab itu ada pertanyaan tes kemampuan dasar atau bisa disebut dengan tes IQ. Tes IQ itu ada sekitar 18 soal yang isinya ada pertanyaan biasa ya, yang biasa tes IQ, kemampuan dasar kita. Nanti ada juga soal matematikanya gitu. Itu kita isi selama waktunya kurang lebih dikasih waktu 25 menit untuk tes IQ sama tim Prakerjanya. Kita isi, selesai tes IQ, udah tuh. Kalau udah saya tes IQ, udah kita isi semua dengan benar, usahain itu tes IQ-nya tuh jangan sampai asal-asalan gitu. Jadi kenapa banyak yang nggak lolos gitu selama lulus seleksi ini? Mungkin jawab tes IQ-nya asal-asalan, mereka hitung-hitungan matematika misalkan sekian salah jawabannya. Jadi diusahain, namanya soal matematika itu harus benar lah, dan jawabannya harus sesuai yang dikasih sama tim Prakerja gitu. Mungkin dari situ kesalahannya yang pada nggak lolos ya, dari masalah tes IQ-nya ada yang kurang atau ada yang salah gitu, itu aja. Jadi setelah tes IQ-nya beres, kita ketik lanjut gitu kan. Apakah ingin melanjutkan? Iya, lanjut, ketik. Ya udah, setelah tes IQ-nya beres, udah kita langsung masuk ke menu Prakerja. Dashboardnya Prakerja, web Prakerja. Ada lagi setelah daftar itu, nanti kalau misalkan baik yang bertanya, kok abis daftar Prakerja kok nggak ada gelombangnya nih, gelombangnya masih kosong gitu misalkan. Banyak tanya gelombang masih kosong, kenapa gelombang masih kosong? Mungkin menunggu gelombang yang telah ditetapkan sama tim Prakerjanya. Nah untuk sekarang ini ya,
sekarang ini di gelombang ke-8. Ya, untuk 10 September, gelombang 8 baru buka. Nah, kebetulan saya pribadi baru lulus di gelombang 7 setelah gagal di gelombang 4, 5, 6 gitu. Itu ada 3 kali gagal. Jadi buat kalian yang merasa gagal gitu, kok gelombang udah 3 gelombang gagal nih, nggak apa-apa. Gagal di gelombang sekarang, besok gelombang berikutnya ikut lagi gitu. Jangan merasa wah udah gagal udah males ya gue nggak usah ini, jadi udah jangan putus asa lah gitu itunya. Pokoknya ada gelombang berikutnya ikut, gagal ikut lagi gelombang berikutnya, insya Allah pasti ada rezekinya gitu. Emang lagi kebetulan kita dapat kebagian, ya udah kita masuk ke tim itu aja. Udah setelah itu setelah masuk ke dashboard prakerja, kita ada gelombang 8 kita ikut gabung ke program prakerja gitu. Dan pengumumannya kalau ditanya gimana kalau udah selesai gabung, nanti ada bacanya tuh di situ evaluasi gitu. Evaluasi dalam artian kita nih, data kita yang kita kirim, yang kita tulis soal itu tentang tes aki itu sedang dievaluasi sama tim prakerjanya, lagi dievaluasi selama kurang lebih 4 hari evaluasi. Nah, nanti setelah 4 hari evaluasi sesuai penentuan tanggal yang di dashboard prakerja itu, kita cek dashboardnya kita yang punya login akun kita gitu, yang sesuai nama email password kita cek aja di posisi 5 hari setelah pendaftaran ya. Nanti situ akan ada pengumumannya gitu, lolos enggaknya di situ. Ada, kalau lolos ya nanti ada bacaan misalkan selamat nama kita gitu. Kalau nggak lolos ada bacaan Anda belum berhasil gitu. Kalau udah selesai seleksi kita lolos, itu gimana Bang? Oh misalnya lolos gitu ya? Udah lolos seleksi Oh gitu. gelombang. Nah, kayak gue nih ya, lolos gelombang nih, misalnya kita lolos nih, Anda lulus gitu. Nah di situ awal kita harus persiapkan rekening. Ya, rekening itu ada di prakerja itu ada 4. Ada BNI, ada OVO-nya Grab, ada GoPay-nya Gojek, sama Link Aja Telkomsel. Nah, itu 4 itu kita pilih. Nah, jadi yang lolos ini kayak logger ya. Mau milih apa nih? Mau milih GoPay misalkan. Ya udah, silakan pilih GoPay, dan jangan lupa ada lagi, bukan asal pilih GoPay atau OVO atau Link Aja. Tetap harus di-upgrade akun e-walletnya kita gitu. Dalam itu upgrade itu kita mungkin butuh foto KTP, foto selfie KTP gitu di akun e-wallet itu. Itu aja gitu. Yang penting itu. Nah, setelah sambungkan rekening nih, dan kita pilih GoPay misalkan. Kita klik GoPay, nanti tersambung, masuk OTP dari pihak Gojeknya, masukin OTP yang masuk gitu. Contohnya ini GoPay, contohnya di GoPay. Setelah tersambung, nanti kita ada saldo dari prakerja itu sebesar kurang lebih 1 juta. Setiap orang yang lolos di prakerja nih itu pasti dapat saldo dari tim prakerja, yaitu 1 juta rupiah semuanya. Nah, fungsinya itu 1 juta itu untuk pembelian pelatihan yang mau kita pilih. Di situ kayak Gary misalkan, lo mau milih apa nih pelatihannya, di situ ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Kemenaker, ada apa ya macam-macam lah. Situ ada beberapa pelatihan yang kemungkinan bisa kita pilih gitu. Kita mau pilih yang mana gitu. Contoh kalau gue nih yang habis gue jalanin gitu kan, tadi ini kan habis dari siang kita nih, tadi kan gue awal sebelum masuk ke pelatihan kita milih dulu nih, milih pelatihannya. Kalau gue sendiri pribadi tadi yang udah di video tadi siang itu ya, itu videonya itu gue milih pelatihan masker, cara membuat masker gitu ya. Gue itu ngambil platformnya di Bukalapak, kita beli di Bukalapak. Nah, di Bukalapak itu nanti join lagi ke aplikasi namanya Skill Academy, Ruang Guru. Nah, Skill Academy itu Ruang Guru. Jadi Bukalapak nyerahin pelatihan kelasnya ke Ruang Guru Skill Academy gitu. Nah, mungkin kalau yang kayak Tokopedia atau Kemenaker itu mungkin ada beda lagi. Apa mungkin di link from apa kita nggak tahu ya. Pokoknya kalau di Bukalapak ada Ruang Guru Skill Academy namanya. Nah, setelah kita sudah beli kelas gitu kan, kita mengikuti dia tuh sesi video
sesi video yang dari kita pilih, misalnya kelasnya judulnya misalkan kayak tadi siang yang gue tonton itu cara membuat masker gitu ya, itu ada videonya di situ kurang lebih setengah jam di yang kelas masker itu ya, setengah jam ada videonya di situ, kita tonton itu, jangan di skip pokoknya untuk video ini jangan di skipnya, karena mungkin ada persyaratan untuk gelombang 4, 5, 6, 7 dan sekian sampai sekarang nih kemungkinan harus ditonton gitu. Yang gue tahu gitu. Mungkin kalau gelombang 1, 2, 3 kayaknya lebih mudah kali ya. Enggak kayak yang ketat sekarang. Ini sekarang ketat nih. Jadi tim prakerja sekarang lebih ketat. Kita harus nonton video sampai setengah jam itu kelar nih. Sekarang kelar video nih. Kita udah masuk kelas, kita kelar video. Nanti ada lagi sesi step by stepnya. Kita buka ringkasan dokumen, itu ada di situ ada tertera ringkasan tentang pelatihan yang kita tonton, apalah stepnya, misalkan apa itu virus corona, cara membuat masker seperti apa gitu kan, nanti di situ jelasin ada di benar-benar. Oke, setelah kita buka dokumen nanti ada lagi yang harus diikutin, itu jangan lupa itu rating dan komentar gitu. Ulasan, benar, intinya rating dan ulasan. Kenapa harus ada itu? Karena itu syarat wajib bagi peserta para pekerja harus mengisi rating dan ulasan di akhir kita ikuti pelatihan gitu. Kalau kita nggak mengisi itu, ya kemungkinan besar ada nilai-nilai minusnya nanti di saat kita gitu ke depannya, mungkin ada kesalahan di mananya nanti akan ada dampaknya gitu. Nah, setelah insentif bisa nggak cair. Oh iya, mungkin kalau ini ya sekarang kita jelasin lagi nih. Sekarang nih banyak kejadian mungkin pas mau cair insentif nih, pencairan duit, kok gue gagal nih, kenapa nih? Nah, sedangkan di tim prakerja sendiri bilang syarat mutlak itu ya harus webinar, ya kan, harus rating dan ulasan gitu harus diisi. Kemungkinan dia lupa cuman rating tapi nggak ulasan gitu, cuman habis rating, misalnya ratingnya 5 misalkan, terus di ulasan dikosongin, di submit nama dia, mungkin di situ bisa apa dampak dari gagalnya insentif itu nggak cair. Ya betul. Nah, lanjut setelah rating dan komentar ya, kalau di sesi kelas itu ya nanti ada exam. Exam itu kalau dibilang apa ya, pertanyaan ya dari ujian dari sesi yang kelas yang kita pilih. Kalau di masker sendiri yang gue ikutin tadi siang itu ada 5 soal. Dan kemungkinan di platform lain kayak Kemenaker gitu mungkin ada bisa 12 soal atau 20 soal gitu. Jadi nggak rata semua. Enggak. Harus berapa soal? Ya, pokoknya nanti kemungkinan di platform lain, kalau kalian ngikutin platform lain, kalau ikut banyak banget nih sampai 30 soal, itu udah ya kebijakan dari para tim platformnya. Kalau gue sendiri di Skill Academy di ruang guru ini cuma 5 soal yang gue ikutin diisi itu 5 soal. Alhamdulillah nilainya benar semua karena pertanyaannya ya sesuai dengan apa yang kita tonton. Jadi video yang dikasih sama tim Skill Academy tentang masker, pertanyaannya ada semua di situ, ada di pertanyaan yang dikasih sama tim Skill Academy gitu loh. Oke, setelah ini lagi ya, masih ada lagi nih. Nah, jadi intinya setelah exam, kita jawab exam itu ada lagi yang wajib diikutin, yaitu webinar. Kayak tadi itu yang tadi gue tonton itu kan siang, gue kan tadi kan itu ya habis nonton kelas ya, video kelas. Nah, tadi kebetulan gue juga ngikut jadwal untuk malam ini kan nih. Ini maghrib nih, ya gue juga kan pakai peci nih habis sholat maghrib tadi kan pakai Nugros TV ya kan. Sekarang pakai peci habis sholat maghrib tadi ya. Udah, jadi selanjutnya setelah kita beres di kelas ya yang kita pilih, sekarang lanjut ke webinar. Ini sesi terakhir nih, webinar nih, penting. Pokoknya jangan sampai nggak diikutin ya. Karena ini efeknya kenapa? Efeknya itu dia dari gagal cairnya insentif itu dari webinar. Gitu. Dari webinar tuh bisa. Webinar tuh apa tuh, Mas? Video? Oh, kalau webinar video itu live atau kita belajar? Ya, kalau webinar itu yang gue tahu sekarang yang telah gue ikutin itu kayak modelnya kayak seminar ya. Jadi pesertanya itu kurang lebih di webinar itu ada 500 orang kalau nggak salah ya di situ. Seminar online gitu, namanya webinar. Terus sebutannya. Ada aplikasi khusus buat Untuk nonton webinar? aplikasinya ya, mungkin gini, kalau untuk para kalian yang udah lolos ya mengikuti jadwal webinar, sebelum kita ke webinar nih, Eger ya, itu nanti kita dapat email
dari tim yang platform yang kita pilih, kelas kita pilih di email sama yang kita pilih itu ya dari platform itu, nanti ada email untuk link ke join untuk ke webinar itu dengan aplikasinya dari Google itu kalau nggak salah Zoom. Berarti kita pakai- download dulu tuh, Bang. Download Zoom. Ya jangan Download lupa download Zoom-nya itu harus itu. Zoom itu buat kita masuk ke link webinar itu. Untuk menonton Benar, video untuk webinar itu. seminar itu. Karena kalau nggak ada Zoom nanti pas nge-link ke join webinar itu nggak ada, malah ngeblank, error gitu. Makanya persiapkan dulu. Berarti Jangan itu lupa syarat mutlak tuh Bang. syarat Agus, ya? mutlak. Untuk- Pokoknya kita sebelum webinar jangan lupa Zoom-nya di download dulu di Play Store ya kan, Zoom tuh. Ingat, Berarti untuk sesi yang udah lolos, Ah. pertama awal kita nonton video yang di kelas. di kelas. Ah, Itu beda platform, beda berapa video ya Bang Agus? pokoknya mungkin kemungkinan kalau video di tiap platform ya. Ah. Yang gue denger nih ya dari teman gue nih Gar ya, yang udah di pelatihan di Kemenaker itu videonya ada berapa ya? Hampir 3 jam. 3 jam nih kalau di sini alhamdulillah nih di pelatihan masker ini cuma setengah jam. Berarti Tapi memang beda-beda. tuh ya? beda-beda. Nah, terus yang kedua harus ikut webinar. Ikut webinar. Webinar tuh terakhir. Terakhir, Gar. setelah ini. Setelah isi jawaban exam dulu. Nah, kedua, oke. yang penting kedua rating deh. Ngisi rating nih, Oh, rating ulasan. ulasan. Nah, di kelas yang kita pilih. Nah, itu kayak di Kemenaker atau di Bukalapak atau di Tokopedia itu kan harus penting itu rating ulasan. Yang ketiga itu yang ketiga tadi itu ngisi soal soal yang dikasih sama tim prakerjanya itu melalui kelas yang kita pilih gitu. Nah, yang keempat itu dia terakhir sesi webinar. Di sini mutlak menentukan kita dapat sertifikatnya, dapat insentifnya dari sini. Dari situ. Ya, betul. Jadi setelah tadi gue nonton nih hampir 2 jam nih dengerin mereka yang ada di platform itu ngomong, kita dengerin aja tuh apa yang dibicarain kan. Nanti setelah webinar itu di webinar ya Tel ya. Di webinar itu ini Gar apa ya, kita harus benar-benar dengerin gitu. Dengerin dan jangan tidur tuh, jangan lupa. Jangan tidur. Kenapa tuh Karena- Bang Gus? Kalau misalkan kan karena, kita kan live nih, mungkin iya, bosen, boring ya enggak? Ya boleh lah. Nah, maksudnya biar Ah. teman-teman tahu kan maksudnya kita tinggal itu Iya. efeknya kenapa? Ya mungkin ada efeknya sih gini ya, nanti karena di tengah-tengah jalan itu biasanya ada kuis dari tim webinar itu. Makanya usahain ya handphonenya jangan sampai ditinggal gitu. Lobet. Kalau emang ya mesti Pokoknya dicas lah. dicas. Atau mau ke kamar mandi kita bawa aja nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita bawa aja biar dengerin aja tuh Yang pakai. penting kita nggak boleh ninggal sesi Nggak itu boleh ya. ya, pakai headset. Nanti di tengah kuis itu kalau yang tadi gue jalanin nih di webinar tadi ini ada kuis nanti kita jawab di polling sama moderatornya kan. Itu di situ ada moderator dari pihak kelasnya, pelatihannya. Nah udah selesai itu setelah webinar hampir 2 jam tadi nih, kurang lebih hampir 2 jam tadi itu, hampir 1 jam 45 menit tadi kalau nggak salah tadi. Setengah lebih. Iya lebih lah, hampir 2 jam. Nah di sesi terakhir webinar itu nanti kalau yang nggak ditonton ya apa yang ditinggal atau gimana, biasanya kalau tadi yang gue tonton sih ada rating lagi biar rating tentang webinar. Nah dan ulasan juga ada tentang webinar ini gitu. Makanya di akhir sesi webinar jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Dari situ kemungkinan besar gagalnya cair duit insentif. Dari situ mungkin ada juga kemungkinan dari situnya. Makanya di akhir sesi webinar kita lihat nih, di situ ada nongol di layar HP kita atau di komputer kita yang pakai komputer rating untuk sesi webinar gitu. Kita pilih aja ratingnya yang kita tentukan itu 1 sampai 10 tadi ratingnya tadi. Ya itu aja. Sama ulasannya. Ulasan itu penting. Kan tadi bilang syarat wajib kita buat pencairan insentif itu rating ulasan mengikuti webinar gitu kan itu. Dan video yang di awal harus ditonton gitu, itu aja. Pokoknya udah itu aja pokoknya intinya. Yang terakhir tadi webinar berarti ya. Pokoknya yang pertama kalau udah lolos pilih pelatihan. Pilih pelatihan, udah masuk ya kan, beli di platform yang kita tentukan, masuk ke kelas. Nonton video ya masing-masing kelas beda-beda kan videonya, ada yang setengah jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, pilih aja. Kita pilih Aja yang enaknya aja gitu, yang menurut kita nyaman aja, mau milih yang mana buat kelasnya gitu. Nah setelah udah nonton video di kelas, jangan lupa rating ulasan di kelas. Itu wajib ditulis juga, jangan cuma rating tapi ulasan tulis juga. Mungkin kalau cuma rating atau ulasannya nggak ditulis
ya ada kendala di pencairannya gitu kemudian gitu. Nah yang keempat terakhir webinar. Ya itu sesi final webinar itu aja. Udah paham ya Gere? Kalau sampai situ paham Bang Gus. Oh, iya. Tinggal sekarang mau nanya nih, setelah itu Setelah webinar. setelah webinar kan berarti kan udah tinggal Oh, nunggu sertifikat. cair nih. Oh, iya, iya, Sertifikat, iya, iya, sertifikat iya. itu kira-kira yang sudah ada pengalaman dari Bang Agus pengalaman berapa ya? lama tuh Bang Agus? Kalau yang gue lihat dari teman-teman yang udah lolos ya, ada di sini kan ada beberapa teman kita udah lolos ya. Itu setelah webinar itu sertifikat turun biasanya kurang lebih ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Setelah menyelesaikan semua Sesi sesi itu. webinar ya, ada yang cepat sehari ada juga. Misalnya kita hari ini webinar, besok sore malam itu ada jadwal turun duit gitu, insentifnya ada. Makanya tiap platform itu beda-beda. Di Kemenaker misalkan hari ini webinar, besok cair. Jadwalnya cair kan. Duitnya belum baru jadwalnya yang cair kan gitu duitnya kan. Sertifikatnya juga udah langsung Cair langsung. Nah, kalau di Bukalapak kemungkinan beda juga bisa 2 hari, 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Paling lama itu 7 hari dari sesi webinar ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang udah seminggu lebih nih nggak turun nongol. ya nongol sertifikatnya nggak nongol, insentifnya nggak ada, hubungi aja, tinggal di chat aja, dihubungi di yang platform yang kita pilih atau Bukalapak. Itu kita, bukan ke CS Prakerja berarti? bukan itu CS-nya. yang kita pilih kelasnya itu pelatihannya. Kita Bukalapak, kita chatnya Bukalapak atau CS-nya Bukalapak. atau Tokopedia kita chat atau di Kemenaker kita email gitu kan. Kenapa nih belum turun sertifikat yang kita ikuti pelatihannya gitu. Nah, jadi pokoknya itu aja urutannya yang udah gue jalanin dari tadi siang gitu kan. Mungkin kalian lihat dah nanti kayak dari siang kayak gimana ya kan, harus gimana awalnya gitu. Sampai sekarang nih malam nih sampai ketemu jam berapa ini, udah mau jam 9:30. Iya, dari siang ini berjuang ya kan, berjuang. Ya, pernah kerja gitu. Makanya ikutin aja prosedurnya. Kalau kita ikutin prosedurnya, kalau udah lolos nih insya Allah aman-aman aja, insentif cair terus, nggak ada kendala di pencairan gitu. Jadi itu aja kira ya. Paham Bang Agus. Siap. Ya. Terima kasih wejangannya untuk masalah prakerja. Oke, siap. Kemudian saya gelombang 8 ini lolos. Ya harus lolos. Bang Agus. Itu harus lolos. Doakan ya. Harus doakan terus ya. Udah gitu aja. Sekian dari gue Agus, krunya Nugros TV, dan ini Bang Geri nih yang baru pengen lolos gelombang 8 prakerja, tapi belum lolos dia. Udah berapa kali? Udah 4 kali tuh. Masih berjuang nih. Ini yang kelima masih berjuang. Semoga lolos untuk gelombang 5 ini. Udah gitu aja info dari gue tentang program prakerja. Bagi kalian yang mau mengikuti prakerja, ya ikutin aja di deskripsi yang udah ada di video ini, ikutin aja semuanya prosedurnya. Insya Allah kalau emang kita ikutin prosedurnya bisa lolos. Udah itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.